Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadis arba'in, hadis yang kelima. Hadis arba'in yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Wallahu a'lam. An ummil mu'minin, diriwayat ummil mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa, barang siapa yang membuat hal yang baru, fi amrina, dalam urusan kami, fi amrina, dalam urusan kami, agama maksudnya, fi amrina, dalam urusan agama kami, hadza, yang ini, ma laysa minhu fahuwa raddun, gitu. Yang baginya perkara darinya fahuwa raddun, ma laysa minhu, yang tidak ada darinya, minhu, darinya fahuwa raddun, maka itu tertolak. Barang siapa yang membuat hal yang baru dalam urusan agama kami yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam lafaz Muslim, man amila amalan laisa minhu fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi, yang tidak ada amruna, dengan urusan kami, itu tertolak. Jadi ini masalahnya, masalah yang hubungan wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi adalah bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa Siti Aisyah ini adalah diberi nama kunyah, nama panggilannya Ummul Mukminin, padahal namanya Siti Aisyah, tapi dikatakan Ummul Mukminin. Itu dalam surat Al-Ahzab diterangkan bahwa istri-istri Nabi yang 9 itu ibunya seluruh orang mukmin, maka haram hukumnya menikah dengan istri Rasulullah, sama dengan menikah ibu sendiri. Ini istri Nabi yang kita tahu diantaranya adalah Siti Aisyah, Siti Khadijah, kemudian Siti Aisyah, Siti Hafsah, Ummu Salamah, banyak ya, ada 9. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jadi statusnya sebagai salah satu Siti Nabi SAW. Seluruh istri-istri Nabi juga disebut dengan kunyah Ummul Mukminin, seperti yang Allah firmankan, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian. Surat Al-Ahzab ayat 6. Perkataan perawi Ummu Abdillah ini kunyah. Pertanyaan, apakah Aisyah punya anak? Nah ini pernah ada pertanyaan, apakah Siti Aisyah ini punya anak? Sebab ada kalimat Ummu Abdillah.
Ada sebagian ulama menyebutkan Aisyah melahirkan tetapi keguguran. Ini ada yang mengatakan tidak hidup artinya. Yang lain menyebutkan bahwa Aisyah tidak memiliki anak dan tidak keguguran. Namun disebut dengan kunyah ini karena nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian hadirin kaum muslimin, perkataan Aisyah ini adalah nama Ummul Mukminin. Perawi hadis ini putri Abu Bakar Siddiq. Jadi ada Ummu Salamah, Abu Bakar punya anak Siti Asma, kakaknya Siti Aisyah. Kemudian punya lagi Abu Bakar namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam usia 6 tahun Nabi nikah dengan Siti Aisyah dalam usia 6 tahun. Namun digaulinya adalah pada usia 9 tahun. Ia banyak meriwayatkan ilmu dan fikih untuk umat. Jadi ranking yang kedua daripada Abu Hurairah adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi ini adalah Abu Hurairah. Ranking kedua adalah Siti Aisyah. Maka nikahnya dengan Siti Aisyah ini bukan karena mudahnya. Ada pengkritikan dari orang-orang yang tidak suka dengan Nabi bahwa Nabi pedofil, nikah dengan, padahal itu maksudnya supaya bisa menampung keberadaan Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat. Maka Siti Aisyah dari mulai wafat Nabi itu umur 18 tahun, pada usia 60 tahun Nabi setiap hari Siti Aisyah menyampaikan hadis Rasulullah, baik ucapannya maupun pekerjaannya. Ini Siti Aisyah luar biasa. Hadirin kaum muslimin, di dalam ilmu pesantren ada man ahdasa, ini adalah man isim syarat, ya, syartiyah, ahdasa fi'il syarat. Kemudian jawab daripada man ahdasa adalah fahuwa. Itu demikian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, Allah sampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka itu tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan semata-mata karena Allah ikhlas. Di dalam ayat Imran, surat Al-Imran ayat 85, Allah sampaikan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Imran ayat 85. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini hadis yang tadi man ahdasa fi amrina, diriwayatkan Muslim, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan syariat urusan agama, gitu, tidak sesuai dengan syariat agama kami, maka amalan itu tertolak. Riwayat ini lebih umum dibanding riwayat barang siapa yang membuat-buat hal yang baik. Hadirin kaum muslimin, makna riwayat barang siapa yang melakukan suatu amalan apa saja, baik ibadah, baik muamalah yang lain yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka amalan itu tertolak. Hadis ini merupakan salah satu dasar Islam, diperkuat oleh firman Allah, wa anna sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ya Allah alam, dan sesungguhnya dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Surat Al-An'am ayat 153. Juga ayat-ayat yang telah kami sebut sebelumnya terkait dasar Islam yang agung ini. Hadirin kaum muslimin, pokoknya sepakat ibadah tidak sah ketika tidak memenuhi dua syarat, ikhlas
dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah tidak sah kalau tidak memenuhi dua syarat: ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Imam Fuqaha sepakat ibadah tidak sah ketika tidak memenuhi dua syarat. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua mengikuti arahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ulama fuqaha sepakat bahwa tidak sah ketika tidak memenuhi dua syarat. Yang pertama harus ikhlas, dan yang kedua mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban sunnah Rasulullah SAW didasarkan pada hadis ini dan ayat di atas. Begitu saudara-saudara sekalian. Salat subuh perintah Allah dengan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita ikhlas, baru kita terima oleh Allah. Kalau sholat subuhnya dengan cara sendiri-sendiri, dengan aturan sendiri, jadi walaupun ikhlas. Puasa dengan aturan sendiri. Dulu saya di pesantren itu pernah puasa harus tidak boleh buka. Maghrib tidak boleh buka, sedikit aja boleh. Ada lagi orang 3 hari 3 malam nggak boleh buka, wirid terus. Nah, itu puasanya bukan perintah Allah, tidak bukanya juga bukan perintah Allah dan Rasul. Itu namanya sekarang gue ibadah, sekarang gue aturan gue, itu rodun, namanya ditolak. Gitu. Dulu kalau korban itu harus pakai kacaan korban itu sebenarnya dikasih kaca, dikasih sisir, dikasih minyak rambut. Padahal nggak disuruh pakai kaca itu. Kalau korban kambingnya harus pakai kaca dulu katanya. Kalau korban. Nah itu kenapa? Walaupun ikhlas, walaupun bagaimanapun, karena sudah keluar daripada. Jadi inti cari hadis ini, saudara-saudara, larangan membuat hal-hal yang dalam agama Allah, meskipun itu dilandasi niat baik dan hati yang teratas sentuh dan condong ke sana, karena perbuatan macam ini termasuk amalan setan. Banyak sekali amalan setan. Allahu Akbar. Hari kaum muslimin, jika ada pertanyaan, misalnya saya membuat hal yang baru, gitu kan? Hal yang baru, dasarnya dari syariat, tetapi saya melakukannya dalam bentuk dan tata cara tertentu yang tidak diajarkan dalam agama. Apakah amalannya ditolak? Jawabnya jelas ditolak. Seperti ibadah, zikir, akhlak-akhlak tertentu yang dibuat-buat oleh sebagian orang yang tidak sesuai dengan ajaran syariat adalah tertolak semuanya. Seperti kita dulu pada pejabat-pejabat di zaman dahulu, karena bukan agama, kita harus pakai tunduk, harus sujud segala macam. Ada seorang sahabat Nabi datang ke pendeta Kaisar, orang pada tunduk, pada sujud. Nah, kemudian sahabat Nabi tidak tunduk, tidak sujud. Kenapa kamu? Jawab sahabat, tidak boleh sujud kecuali sujud kepada Allah, tidak ada sujud kepada makhluk. Begitu saudara. Gak mau dia, karena sujud itu hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Itu sahabat itu kuat. Kemudian waktu di Bandung ada orang, kalau kawinan itu kan ada lecak telur ya. Adat-adat sudah itu ada lecak telur, sampai beten kendi gitu ya. Itu ada orang yang benar-benar dia istiqomah agama. Disuruh injak telur, telurnya diambil aja, nggak diinjak ya. Ini bukan diinjak, harus dimakan gitu. Jadi banyak amalan-amalan tata cara dikaitkan dengan ibadah, padahal itu bukan ibadah. Nah, power gitu. Kami pernah membara di Bandung 10 tahun. Kalau malam Selasa, malam Jumat itu harus nyuguh, pakai minyak. Padahal dia orang Islam. Kata saya, bukan salah kalau orang kayak gitu. Orang itu, nah ini power. Banyak masalah.
Hadirin kaum muslimin rogatuli, mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW tidak akan terwujud kecuali jika suatu amalan dikerjakan sesuai dengan syariat dalam 6 hal. 1. Ini amalan dikerjakan sesuai dengan syariat dalam 6 hal. 1. Sabar, awas. Yang kedua, jenis. Yang ketiga, ukuran. Yang keempat, tata cara. Yang kelima, waktu. Yang keenam, tempat. Sekali lagi, jika satu amalan dikerjakan sesuai dengan syariat harus ada 6 hal. Yang pertama, sebab. Yang kedua, jenis. Yang ketiga, ukuran. Yang keempat, tata cara. Yang kelima, waktu. Dan yang keenam, tempat. Jika amalan tidak sesuai dengan aturan syariat dalam 6 kriteria ini, maka ia batil dan tertolak. Karena dibuat-buat dalam agama. Dibuat-buat dalam agama Allah, padahal bukan bagian darinya. Yang pertama, amalan harus dengan syariat dari sisi sebab. Misalnya contohnya bapak-bapak, seorang mengerjakan suatu ibadah yang tidak disyariatkan Allah. Contohnya, sholat 2 rakaat setiap kali memasuki rumah. Nah, ada nggak? Sholatnya benar, tapi setiap masuk ke rumahnya nggak ada. Ada juga setiap masuk masjid ada disunahkan sholat tahiyatul masjid. Nah dia ngarang, wah setiap masuk kalau begitu saya mau setiap masuk rumah mau sholat 2 rakaat. Itu nggak ada, contohnya gitu. Sesuai dengan syariat dari sisi sebab, gitu kan? Mengerjakan suatu ibadah yang tidak disyariatkan Allah, seperti sholat 2 rakaat setiap kali masuk rumah dan dijadikan sebagai amalan rutin, amalan ini tertolak. Meskipun pada prinsipnya syarat itu disyariatkan, tetapi ketika dikaitkan dengan suatu sabab yang tidak sah menurut syariat, maka ia tertolak. Contoh lain, ada seorang membuat hari raya atas kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Setiap kemenangan perang Badar dirayakan. Amalan ini tertolak karena dilakukan dengan sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang naik ke gunung Sur, gunung apa? Gunung Jabal Nur. Jabal apa? Jabal Sur, Jabal apa? Gunung pernah Nabi dikejar-kejar pada Jabal Nur. Itu jangan ditekankan bahwa itu syariat. Waktu 96 saya mau naik gunung Jabal Nur. Terus kata beliau, ada orang Arab, la syariat loh. Naik gunung itu jangan diniatkan syariat gitu. Untuk napak tilas saja gitu. Terus jawab bukan rukun haji, bukan sunnah haji gitu. Jadi jadi kalau kita menekankan naik ke gunung Jabal Nur itu sebagai syariat untuk sahnya haji, itu juga termasuk tertolak. Tapi kurang untuk jalan-jalan apa untuk menambah wawasan begitu ya. Allah Subhanallah. Kemudian yang kedua, amalan harus sesuai dengan syarat dari sisi jenis. Misalnya, seorang mengerjakan suatu ibadah yang jenisnya tidak disyariatkan, maka amalan ini tidak diterima. Contoh, berkurban dengan kodak. Pak Kiai, ayo kuda halal atau haram? Boleh? Boleh. Udah. Ada hadisnya dalam Ibnu Majah, dulu sahabat pernah memakan daging kuda. Boleh. Gitu kan? Bahkan pengobatan itu untuk pengobatan. Bagaimana hukumnya Pak Kiai, Pak Ustaz, kalau korban dengan kuda? Nah, amalan ini ditolak dan diterima karena menyalahi aturan syariat dari sisi jenis. Dari sisi ibadah kurban yang dilakukan sabab, kurban hanya berlaku untuk hewan ternak saja, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kalau kuda enggak ada contoh Nabi. Belum ada sahabat Nabi yang berkorban dengan kuda. Lain persoalan jika menyembelih kuda untuk disedekahkan dagingnya. Ini boleh karena penyembelihan ini tidak dimaksudkan
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya untuk bersedekah bagi diri. Sebab kurban itu untuk mendekatkan diri. Yang ketiga, amal yang dilakukan harus aturan syariat dari sisi ukuran. Tadi dari jenis, sekarang ukuran. Misal, seorang mengerjakan suatu ibadah karena Allah Azza wa Jalla, namun dengan ukuran lebih dari yang disyariatkan, maka amalan ini tertolak. Contoh, wudu 4 kali. Kok kamu 4 kali, wajah 4 kali, tangan 4 kali, kepala 4 kali, cepil 4 kali, kemudian kaki 4 kali. Nah, itu amal yang dilakukan tidak sesuai dengan ukuran, sebab ukurannya 3 kali, bukan 4 kali, gitu kan? Allah. Basuhan yang tersebut tidak diterima. Kenapa? Karena melebihi ukuran yang telah ditentukan syariat. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW 3 kali, kemudian bersabda, man zada ala dzalik faqad asa wa ta'adda wa zalama. Barang siapa yang menambah lebih dari 3 kali, maka ia telah berbuat apa namanya tidak baik, bahkan melanggar dan zalim. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, faqad asa Abul Qasim. Orang yang berwudu sampai 4 kali itu sama dengan menantang Abul Qasim, menantang Nabi, tidak sama dengan maksiat kepada Nabi. Nah ini ya. Yang keempat, amalan harus sesuai dengan aturan syariat dari sisi tata cara. Contoh, seorang melakukan suatu amalan dengan maksud sebagai ibadah untuk Allah, namun menyalahi tata cara syariat, maka amalan tersebut tidak diterima dan ditolak. Contoh, sujud sebelum ruku. Tata cara sholat bagaimana gua aja sebelum ruku gua sujud dulu, baju cekap ke karak ruku. Nah, sujud dulu, gitu kan? Sujud dulu sebelum ruku. Salah seperti ini batal dan tertolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan tata cara syariat. Betul juga dia seorang wudu secara terbalik. Wah, saya mau sholat tarik, mumbah leungeun heula, suku heula, akara kepala, akara tangan, akara wajah, itu disuridat namanya. Nah, itu juga tidak bisa berwudu, tertolak itu. Kenapa? Karena amalan harus sesuai dengan aturan syariat. Dasar dalam titik tata cara. Allahu Akbar. Yang kelima, amalan harus sesuai aturan syariat dari segi waktu. Misal seorang salat sebelum tiba waktunya, sholat seperti ini tidak diterima karena dilakukan di luar waktu yang ditetapkan. Sholat lohor 11 jam 11, sholat subuh jam 3 umpamanya, kemudian sholat asar umpamanya jam 2 siang, tidak bisa. Kemudian contoh lagi, ada seorang menyembelih kurban terlebih dahulu sebelum salat Id. Wah, karena kita Idul Adha ini habis kita salat Id, ini pokoknya Pak Kiai saya langsung Id, langsung berangkat ke Bandung, mau langsung berangkat ke Surabaya. Jadi kalau saya korban dulu, jadi saya nggak keburu naik pesawat, nggak keburu naik bus, terlalu lambat. Maka bagaimana Pak Ustadz kalau saya mau menyembelih kurban subuh-subuh, sebelum subuh saya sudah sembelih kurban, itu bagaimana? Diterima atau tidak? Nah, ini bertentangan dengan syarat yang kelima. Sebab amalan harus sesuai antara syariat dari segi waktu, tidak sesuai dengan waktu. Kalau korban sebelum subuh, sebelum sholat tidak sesuai dengan waktu, ditolak itu. Bagaimana? Sedekah aja, jangan dikaitkan dengan korban Idul Adha. Karena waktu korban Idul Adha itu harus setelah sholat Idul Adha. Paham ya Bu ya? Contoh lagi, nih, seorang iktikaf di luar waktu, meskipun amalan ini tidak disyariatkan, namun diperbolehkan sebab Nabi SAW mengakui iktikaf yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu di Masjidil Haram karena nazar di luar waktu. Misal, ada yang menunda ibadah yang ada ketentuan waktunya hingga waktunya habis, seperti salat subuh
setelah terbit matahari, itu tanpa adanya uzur. Salat yang diterima karena tidak sesuai, salat yang tidak terima karena tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Kecuali Nabi pernah kesiangan dulu dalam perjalanan. Kata Nabi, wahai Bilal, kamu ini jangan tidur. Kalau tidur nanti nggak ada yang azan awal, nggak ada yang azan sani. Ya begitu ya, insya Allah ya Rasul. Naam ya Rasulullah, saya tidak akan tidur. Akhirnya Bilal ketidur kesiangan. Hampir jam 7 matahari sudah terbit. Nabi tidak kaget. Kata Nabi, kita kesiangan ini bukan kehendak kita. Bilal azan subuh jam 7 siang. Ini pernah terjadi satu kali tadi. Sudah begitu, qobliyah dulu, qobliyah subuh dulu. Setelah ada dalam subuh, qobliyah subuh dulu. Baru setelah qobliyah subuh, qomat itu di waktu siang, itu ada uzur. Itu mah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ketidurannya bareng ramai-ramai lagi berjamaah termasuk Bilal. Itu mah sholat subuh pada jam 7 siang diterima oleh Allah karena ada uzur, paham kan? Atau ketiduran. Yang keenam, amalan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan syariat dari sisi tempat. Misal, seseorang beriktikaf di dalam masjid tetapi di sekolah. Pak Kiai, saya mau nanya, di masjid ini kan takut kotor, terlalu ramai. Saya punya sekolahan. Bagaimana Pak Kiai kalau saya iktikaf di sekolah? Boleh enggak? Atau di majelis taklim, boleh enggak Pak Kiai? Saya iktikaf gitu. Nah, maka iktikaf di sekolah atau di rumah, iktikaf seperti ini tidak sah karena tidak sesuai aturan syariat dari sisi tempat. Iktikaf tempatnya adalah di masjid. Jadi namanya di muslim. Hadirin kaum muslimin, perhatikan ke-16 hari ini dan terapkanlah contoh-contoh berikut ini secara umum merupakan gambaran amalan-amalan yang tertolak karena menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Seperti contohnya berjual beli setelah azan. Kedua, bagi orang-orang yang wajib sholat Jumat. Sudah azan mau naik khotbah masih kena bisnis. Kan di Mekah mah kalau azan ditutup, Allahu Akbar, tutup. Atek Jumat ke rek sholat azan ditutup. Tahu itu yang tutupnya tahu sholat atau enggak? Pokoknya azan tutup. Haram hukumnya ketika ada azan dan qomat itu jual beli. Nah, karena waktunya harus menghadiri sholat berjamaah. Begitu. Nah, sekarang bagaimana Pak Kiai, Pak Ustaz, akad jual beli pada azan kedua bagi orang yang wajib sholat Jumat, kecuali perempuan lagi. Akad yang dilakukan ini batil. Kenapa? Karena menyalahi perintah Allah dan Rasulullah. Jika harus dijual beli, jual beli harus dibatalkan. Uang yang telah diserahkan harus dikembalikan lagi kepada pembeli dan barang yang telah diambil harus diserahkan kembali kepada si penjual. Hadirin kaum muslimin, untuk itulah saat Nabi Muhammad SAW diberitahu ada satu sok kurma berkualitas bagus ditukarkan dengan 2 sok kurma kualitas buruk dan 2 sok kurma kualitas bagus ditukarkan dengan 3 sok kurma buruk. Beliau memerintahkan kembalikan kurma itu, yaitu kembalikan barang tersebut karena menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nah, boleh sejenis korma buluk 3 kilo yang korma bagus 1 kilo itu nggak boleh jual, haram, menyalahi aturan Allah dan Rasul. Kemudian ada lagi nikah tanpa wali. Nah, ini menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, gitu kan? Menikah tanpa wali, pernikahan seperti itu batil karena Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan apa? Dengan wali. Sekarang kan banyak
kontrak. Kawin kontrak aja ini di puncak ini. Nggak tahu palingnya. Ujung nikah pas pulang udah ada malam lagi. Karena sudah kawin kalung wali kontrak. Allah. Di puncak banyak. Alhamdulillah. Allah. Pertanyaan lagi. Ada pertanyaan hadirin kaum muslimin. Bagaimana hukumnya seorang istri sedang haid ditolak? Apakah tolaknya sah atau tidak? Ini masalah amalan-amalan yang harus kita tahu ya. Pak Kiai, Pak Ustaz, saya bertanya bagaimana hukumnya orang yang sedang haid ditolak? Nah di sini hadirin kaum muslimin, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Hadirin kaum muslimin, ketika Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu mendapatkan berita bahwa kolon ketika haid tidak jatuh, Syekh Ahmad, saya akan lapor kepada Syekh apa? Ada berita pendapat bahwa wanita yang haid itu ditolak karena waktu haid itu ternyata tidak jatuh tolaknya. Mendengar Imam Ahmad begitu, marah Imam Ahmad. Ini pendapat yang buruk, fatwa yang buruk, fatwa yang tidak baik. Seperti itulah pernyataan Imam Ahmad. Imam Ahmad ini kan panutan Islam hadis dan fikih. Ia mengingkari pendapat tersebut. Tetap menurut Imam Ahmad, wanita sedang haid ditolak tetap jatuh. Tapi ada yang seleweran mengatakan bahwa wanita yang sedang haid ditolak itu tidak jatuh. Imam Ahmad marah, pendapat itu adalah pendapat yang buruk. Begitu. Hadirin kaum muslimin, Fuqaha juga mengingkari pendapat yang tidak memperlakukan talak ketika haid. Menurut mereka, talak di masa haid berlaku dan dihitung 1 kali tolak, walaupun tolak 3. Namun, namanya juga beda pendapat. Menurut pernyataan Imam Taimiyah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang jelas ini adalah masalah khilafiyah, gitu kan? Tidak berlaku. Kata Imam Ibnu Taimiyah tidak berlaku orang haid ditolak, tidak. Itu namanya khilafiyah. Tapi yang masyhur, orang wanita yang sedang haid ditolak itu tetap jatuh. Hadirin kaum muslimin, masalah ini saya sampaikan sengaja agar siapapun tidak sembarangan memberi fatwa talak tidak berlaku di mana waktu haid. Bahkan saudara-saudara sekalian, penerapan hukum itu talak di masa haid tetap berlaku karena mereka sendiri yang yang memperlakukan. Seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperlakukan talak 3 dengan 1 ucapan, karena saat itu semua orang menerapkan ketentuan tersebut. Padahal talak 3 sekaligus itu diucapkan, itu tetap dihitung 1 kali talak saja di masa Nabi Muhammad SAW, di masa Abu Bakar radhiyallahu dan 2 tahun masa Khalifah Umar. Di zaman Rasul, saya talak 3, tetap talak 1. Karena kan ada orang marah talak 3, ada begitu, saking marahnya suami ya, ingin kembali lagi. Di zaman Abu Bakar, aku talak kau 3, talak 3. Di zaman Sayyidina Abu Bakar pun tetap dijatuhkan talak 1. Kemudian Khalifah masa Umar tetap talak 3 sekaligus, tetap dijatuhkan talak 1. Tapi karena sudah ratusan orang, sudah jadi banyakkan orang yang gila dalam masalah talak, maka lapor, ya Umar, saya nolak sekaligus talak 3. Ya Umar, ya Khalifah Umar, saya nolak sekaligus talak 3 dalam 1 waktu. Bagaimana Pak Umar? Nah di sini Umar beristihad, gitu, memperlakukan sekaligus. Karena saat itu semua orang mengucapkan ketentuan tersebut. Padahal talak 3 yang diucapkan dalam 1 kali ucapan terhitung bagi tidak 1 dalam masa Nabi Muhammad SAW, tidak dalam Abu Bakar, tidak dalam para pendapat. Namun ketika semua orang lancang, gitu, menerjang larangan, akhirnya Umar mewajibkan hal tersebut dan berkata, mustahil engkau merujuk kembali istrimu
karena engkau sendiri yang telah mewajibkan hal itu. Maka sekarang kan Masya Allah, laki dulu, lagi, laki dulu, lagi. Jadi dipermainkan hukum Allah, kok bisa. Hadirin kaum muslimin, hari ini perlu saya sampaikan, karena orang-orang saat ini banyak mempermainkan aturan syariat. Mungkin saja ada orang awam datang pada Anda, pada kita, lalu bilang bahwa ia telah menalak istrinya di masa haid sejak 10 tahun yang lalu. Katakan saja padanya bahwa talak tersebut telah terjadi. Orang itu lantas bilang pada Anda, pada Ustaz, tapi kan itu Ustaz, talak ketika haid berarti talaknya bid'ah dong. Ada yang begitu, ada orang, ya, orang awam bilang begitu. Nah, hadirin kaum muslimin, perhatikan orang awam bisa mengatakan seperti ini, padahal dia tidak bisa membedakan apa itu kata ku, pergelangan tangan, dan apa artinya kursidun, apa namanya sekelompok orang. Ini tidak lain disebabkan karena bawaan nafsu belaka. Jadi hadirin kaum muslimin, Masya Allah, saya pernah terjadi ada orang yang sudah talak 3 kali, talak 3. Kemudian nyuruh temannya, Kiai, istri saya nikah dong, tapi 1 hari. Tapi Kiai rupanya Kiai sempalan, namanya Kiai abal-abal ya, Kiai abal-abal dua-duanya. Ditikah sama dia. Temennya nikah sama mantan istrinya. Kiai abal-abal namanya dia, tapi bukan Kiai. Pas udah 1 hari 2 hari ditanya, Kiai kapan ditolaknya? Saya nggak mau, saya tolak. Akhirnya hampir 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ditikah. Itu kejadian nih Pak. Kejadian di Bogor Barat itu. Dia sudah talak 3, kemudian pengen kembali lagi, akhirnya temennya suruh ngawin tapi 1 hari. Itu dalam bahasa Jawa namanya kawin cinta buta itu. Kawin. Ente tolongin saya dong. Apa? Saya nyesel deh. Nyesel apa? Saya udah talak 3 sama istri saya, tapi saya ingin sama anak, saya ingin kembali lagi. Saya menyesal. Tapi pas saya tanya sama Kiai, nggak boleh kawin, udah talak 3, kecuali harus kawin sama orang lain dan harus ditiduri. Hatta biasa dengan gue. Tolong dong, wah gak bisa saya. Pokoknya kalau tolong, gue siapin uang 10 juta nih. Ini buat kawin, buat 20 juta, 30 juta. Yang penting mantan isi gue kawin sama lo. Tapi tidurnya sama kali aja. Udah ditiduri baru ceraikan sama klub kamu. Tinggal nunggu kamu 3 bulan 10 hari. Nah kawin ini kawin sanewara namanya. La'anallahu muhallila wal muhallala. Allah telah melaknat orang yang kawin karena disuruh oleh mantan suaminya minta dihalal. Duitnya juga haram. Yang menyuruhnya dilaknat, yang kawin, yang kuli kawin juga dilaknat. Allah, itu banyak terjadi saudara-saudara. Allah Akbar. Ini pahlawan ditolak, mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin, Allah Akbar. Lalu bisakah kita patutkan pada seorang seperti ini bahwa talak tidak jatuh? Tidak bisa saudara-saudara. Kenapa? Karena ini akan menjadi tanggung jawab kita dalam akhirat. Katakan saja pada orang seperti itu, engkau yang telah mewajibkan sendiri hal itu pada dirimu, berarti talak yang kau jatuhkan itu jatuh, itu kan berlaku, gitu. Asal tahu, jika masa idah wanita tersebut telah berakhir karena talak yang Anda jatuhkan, kemudian ada laki-laki lain menikahinya, lalu Anda datang dan bilang, hei, dia istriku. Padahal udah talak 3, udah ditikah sama orang lain, gimana? Hei, itu istriku, nggak bisa.
tidak mungkin. Dia sendiri yang mewajibkan hal tersebut, lalu untuk apa kita berarti bertepatan lagi padanya? Jadi gitu ada. Banyak sekarang kawin yang sudah pasif namanya. Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin, intinya talak yang dijatuhkan pada masa haid menurut mayoritas ulama berlaku, artinya jatuh tolak. Kalangan yang menyatakan tidak berlaku oleh Imam Ahmad dibilang itu berpendapat buruk, maksudnya tidak patut diterapkan. Yang keempat dari ini, seorang menukarkan satu ukiah emas. Satu ukiah itu 29,75 gram dengan 1,5 ukiah emas lain. Jual beli seperti batil karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'u dzahaba bidzahabi illa sawa'an bisawa'in. Jangan kalian jual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama persis, gramnya, apanya, karat, nggak boleh. Boleh seperti tadi saya contohkan, beli kurma buruk dengan 3 kilo, membeli kurma bagus dengan 1 kilo, itu tidak bagus. Allahu Akbar. Yang 5, seorang salah mengenakan pakaian hasil rampasan, hasil mencuri. Bagaimana Pak Kiai? Ini hubungan dengan mana dasar amrina? Menurut Pak Kiai, bagaimana ada orang yang sholat memakai pakaian hantar rampasan? Menurut Nahdlatul Ulama, salatnya sah. Ulang maling, ulang korupsi, pakaiannya hasil korupsi, sajadahnya harus korupsi, itu mukenanya harus korupsi. Apakah Pak Kiai itu sah atau tidak Pak Kiai? Jawabannya, menurut mayoritas ulama salatnya sah. Karena larangan terkait, gitu kan? Kasus ini tidak berkenaan dengan sholat. Yang dilarang adalah mengenakan pakaian hasil rampasan. Baik untuk salat atau tidak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bilang jangan salat mengenakan pakaian hasil rampasan. Yang beliau larang adalah merampas baju, mencuri baju. Beliau sama sekali tidak menyinggung tentang sholat. Yang keenam, salat sunat di waktu-waktu terlarang untuk salat tanpa adanya sabab. Amalan ditolak karena terlarang. Sholat rawatib asar pas matahari terbit, pas matahari pertengahan, pas matahari terbenam, itu dilarang. Sholat habis asar tidak ada sabab. Sholat habis subuh tidak ada sabab, tidak boleh. Kecuali kalau ada sabab. Apa itu sababnya? Sholat istisqa, sholat gerhana bulan, itu nggak ada kaitan dengan rawatib, itu nggak boleh disebut juga. Habis asar sholat jenazah, itu ada sebabnya itu. Sholat jenazah, sholat apa? Habis asar, habis namanya sholat gerhana matahari, habis lohor, habis asar boleh, gitu kan. Umpamanya gerhana bulan, pas habis subuh kita sholat gerhana bulan, apa-apa, itu ada sebab. Tapi sholat nggak ada sabab, haram hukumnya, makruh tahrim hukumnya, gitu kan. Di waktu-waktu itu. Puasa pada hari raya Idul Fitri, Pak Kiai, saya sudah ngajar mau puasa seluruh waktu Idul Fitri, Idul Adha, yang tasik puasa boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh puasa pada Idul Fitri, nggak boleh. Hari ini di tanggal 1, kecuali tanggal 2 Syawal. Lain lagi itu nggak ada dan Idul Fitri kan haram cuma 1 hari, yang tidak boleh makan. Kamu Idul Adha itu ayat asrek ya, sampai 3 hari. Tidak boleh kita puasa. Tapi ada puasa terus. Ada orang bodoh puasa asrek, puasa terus padahal itu namanya puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ditolak karena terlarang. Yang ke-8, wudu dengan air hasil rampasan. Menang maling China, keranak menang maling, sumurna menang maling. Wudunya tetap sah. Karena yang dilarang adalah mengambil air secara paksa, bukan wudu dengan air hasil rampasan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika ada larangan untuk ibadah tertentu, berarti ibadah tersebut tidak sah jika dilakukan. Namun ketika larangan yang berlaku secara umum
berarti tidak terkait dengan keabsahan ibadah. Yang kesembilan, penjual menipu pembeli dalam jual beli. Jual beli yang dilakukan tetap sah, karena yang dilarang adalah menipu, bukan jual belinya. Karena itu, ketika pihak yang tertipu menerima jual belinya sah. Nabi bersabda, la taraku paman talaku pasara minhu fa idza ata sayyidu suko wa huwa bil khiyar. Jangan mencegah jalbab. Apa itu jalbab? Jalbab itu adalah hewan atau makanan atau barang-barang lain yang dibawa orang-orang Baduy ke kota, ke perkotaan, gitu kan. Kata Nabi, jangan mencegah jalbab. Barang siapa yang mencegah lalu membeli sebagian darinya, kemudian setelah pemiliknya datang ke pasar, ia memiliki hak pilih. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan pembelian yang dilakukan batil. Jual beli tersebut tetap sah, hanya saja pemilik barang memilih hak pilih antara membatalkan atau mengesahkan jual beli, karena dialah pihak yang tertipu. Hadirin kaum muslimin, karena itu perlu dibedakan antara larangan terhadap suatu amalan dan larangan terkait hal-hal lain di luar amalan tersebut. Jika amalannya dilarang berarti ditolak jika dilakukan. Sebab jika tetap dinyatakan sah, berarti tentang hukum Allah dan Rasulnya. Sementara jika larangan terkait hal ini di luar suatu amalan, berarti amalannya tetap sah dan dosanya hanya terkait larangan yang dikerjakan. Hadirin kaum muslimin, kemudian yang 10, nomor 10 sekarang. Seseorang menunaikan ibadah haji dengan harta hasil korupsi. Pak Kiai, sekarang banyak orang yang umroh, yang haji duitnya korupsi, hasil korupsi. Bagaimana tuh Pak Kiai? Saya mau nanya itu. Aduh, sudah rata-rata sekarang mah hasil korupsi. Enggak haji dan umroh. Nah, ini ada di kaum muslimin. Di sini misalnya ada orang yang merampas, yang mencuri, korupsi, kemudian digunakan untuk haji. Hajinya tetap sah, demikian pandangan mayoritas fuqaha. Dan memang itulah yang benar. Hanya saja yang bersangkutan berdosa karena merampas unta tersebut atau merampas mobil, merampas barang ini tidak ada kaitannya dengan ibadah yang dilakukan, karena bisa saja orang melaksanakan ibadah itu tanpa alat transportasi. Yang lain berpendapat hajinya tidak sah, kemudian melantunkan bait syair, jika engkau pergi haji dengan harta hasil dosa, bukan engkau yang haji, tapi hewan tungganganlah yang berhaji, mobilnya. Jadi begini, ada hadis muslimin, ada orang dalam hadis begini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku telah menjumpai anak telah datang, Allah telah menunaikan panggilan, ya Allah. Nah, kata Allah, la labbaik wa la syarika, aku tidak menerima dan selamat datang karena hartamu haram. Nah, ini yang paling takut, ini ada hadis ini. Bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini kata Allah, aku tidak labbaik sama kamu. Aku tidak mengucapkan labbaik sama kamu. Karena hartamu hasil yang haram. Hartamu hasil yang dapat korupsi. Aku tidak mengucapkan selamat datang kepadamu. Alhamdulillah ini. Nah, ini yang difokus ini. Maka dengan demikian, man amila amalan laisa lahu, barang siapa yang beramal yang bukan hasil, yang bukan contoh dari Nabi, itu bertolak. Sudah waktu. Dari 30 tadi. Jadi hadirin kaum muslimin, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hadis ini kita harus teliti dalam ibadah, dalam muamalah ya, ibadah dan muamalah haji, kemudian jual beli. Itu jangan sampai kita datang ke akhirat kita punya nilai. Nah, justru sebaliknya kita mendapatkan nilai dosa. Nauzubillah min dzalik. Maka hadis ini sangat sayang buat kita, jangan sampai kita ibadah haram. Ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya, muamalah bertentangan dengan syariat Islam, baik haji bersyariat dengan Islam, nikah juga sampai bertentangan dengan yang sekarang sudah marak
kawin kontrak tanpa ketahuan apa namanya walinya, wali hakim segala tanpa ketahuan walinya. Udah mahasiswa yang jadi korban sekarang gara-gara kawin mut'ah. Ada kawin mut'ah yang di kampus sudah masuk Pak, di Universitas IAIN di Institut IAIN itu sudah masuk. Ada kelompok nikah mut'ah, pas pulangnya sudah nggak gadis lagi karena sudah tahu dia, ibu bapaknya nggak tahu karena sudah disahkan ada kawin mut'ah. Aliran-aliran sesat itu sudah masuk ke universitas, bahkan aliran-aliran sesat itu sudah masuk kepada ulama-ulama yang punya kepentingan uang dan pendidikan. Kawin mut'ah itu bukan aliran umat Islam, aliran di luar ahli sunnah wal jamaah. Sekarang udah marah. Allah. Bahkan ada seorang nikah seorang istri yang suami istri sudah lama, karena suaminya kawin mut'ah terus akhirnya minta cerai. Di golongan kalau ingat secara agamanya golongan Syiah ya, sudah banyak sekarang golongan Syiah. Golongan Alhamdulillah. Yang paling sayang itu yang ya toy banget. Itu tadinya harus nama itu. Yang lagu ya toy banget itu. Namanya siapa? Ada itu ya. Itu tadinya orang pas dimasukin aliran itu dia masuk sudah kacau sekarang. Alhamdulillah. Itulah dari muslimin, mari kita berdoa mudah-mudahan doa kita dijabahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa sahabati rasul ajmain. Allahumma qul lana zulmana wa ghafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'i. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ighfir lana wa baina qaumina bil haqqi wa akhiril batil. Allahumma arina al-haqqa wa arzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wa arzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allahumma arham tadarru'ana wa aman khawfana wa taqabbal 'amalana wa aslih ahwalana waj'al min ta'atika istiqbalana wa ilal khairi ma'alana wa hadi bisyadati amalana wa akhtim bis-sa'adati ajalana. Hadza zilluna zalimun baina yadayka wa haluna la yakhfa 'alaika amartana fatarakna wa nahaytana fartaqabna wa la yasha'una ila fa'fu ana ya khairul ma'mul wa akramu masyrina ka'afun ghafurur raufur rahim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ibu bapak kami, guru-guru kami semuanya. Kali masih dari hidayah semuanya mendapatkan ampunan dan rahmat kasih sayang ya Allah. Mudah-mudahan Masjid Al-Hidayah telah wafat meninggalkan kami, mudah-mudahan dirahmat di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, berikan kami istiqomah dalam agama ya Allah. Jagalah keluarga kami, istri kami, seluruh keluarga kami, tetangga kami dari fitnah dajjal dan fitnah wanita ya Allah. Allahumma salli ala min afatin wa akhir wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Selamatkan kami di alam kubur, selamatkan di alam kiamat, selamatkan di alam mahsyar, selamatkan di alam hisab, selamatkan di mizan, selamatkan di sirat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu husnul khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh saudara kami saudara iman di mana saja, wabil khusus negeri Indonesia penduduknya, mudah-mudahan semuanya beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang soleh. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang iman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah, agar negeri kami menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.